Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno. Setelah sebulan penuh kita nggak ketemu ya, cukup lama setelah libur lebaran panjang gue nggak upload video. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dan sekarang waktunya gue untuk ngejawab beberapa pertanyaan yang masuk selama gue absen bikin video. Dan ini ada pertanyaan yang nanyain rekomendasi smartwatch murah terbaik tapi punya fitur komplit. Nah, untuk ngejawab request dari teman-teman, ini ada satu rekomendasi yang bisa kalian pilih. Dan ini adalah Advan StartGo R1 Pro. Jadi ini smartwatch yang harganya nggak sampai 500.000 ya, tetapi udah anti air dengan IP68 sertifikasinya. Dan untuk fitur trackingnya juga terbilang lengkap ya di rentang harganya. Bahkan dia udah punya desain yang cukup keren. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita unboxing dan kupas tuntas detail smartwatchnya seperti apa. Nah, ini box dari Advan StartGo R1 Pro. Jadi ini yang kalian dapetin kalau beli smartwatch ini. Dan kalau kita lihat dari depan, ini desainnya kelihatan keren ya. Tapi kita bakal lihat nanti seperti apa. Cuman yang menarik dari sini itu fitur-fiturnya ya, yang kalau gue lihat dari request kalian mungkin bakal memenuhi apa yang kalian cari. Karena di sini dengan harga segitu udah ada sedentary reminder, ini buat ngingetin kita waktunya berdiri kalau kebanyakan duduk. Terus ada shutter untuk ambil foto ya melalui kontrol di smartwatch, ada musik kontrol juga, call reminder, find device, stopwatch. Kalau ini sih udah sebenarnya hal yang cukup standar ada di smartwatch, tetapi di sini udah ada beberapa kayak fitur tracking yang cukup lengkap menurut gua. Pedometer atau tracking langkah ada, multi sport mode untuk olahraga, heart rate. Nah, ada breath training, sleep monitoring, notification. Tetapi yang cukup menarik di sini kalau gua lihat dari specsnya itu udah ada cek untuk kadar oksigen dalam darah. Nah, langsung aja kita buka ya untuk ngelihat kayak apa smartwatchnya. Dan di sini untuk speknya sendiri, layarnya ini udah 1,3 inch LCD ya. Terus kemudian baterainya 200 mAh dan dia udah support iOS 9 dan juga Android 5 ke atas. Bluetoothnya udah connect ke Bluetooth 5 yang udah lumayan banget dan udah low energy juga. Jadi kita langsung aja buka. Dan ini yang gua bakal buka sekarang yang warna black gray, karena ada juga warna varian merah ya kalau nggak salah kalau dari boxnya ini. Jadi kalau langsung aja kita buka untuk ngelihat, dan harusnya ini bakal memenuhi apa yang kalian cari karena dari sisi harga dan fitur itu juga udah lumayan banget. Nah, ini kita langsung disuguhin sama smartwatchnya ya. Nah, kita langsung taruh aja dulu untuk ngelihat kelengkapannya, tetapi sekilas desainnya cakep guys. Dan ini kita buka. Nah, kita dapat selain smartwatchnya dapat kabel untuk chargingnya ya. Dan kabelnya ternyata untuk chargingnya tuh kayak gini. Jadi dia dari USB Type A ke magnetic ya, udah magnetic, udah lumayan bagus ya. Jadi kalau kita mau charging tinggal tempel aja tuh ya, simple kayak gini. Terus kemudian kita juga dapat ada informasi penting produk dan juga kartu garansi. Terus kemudian dapat juga ini ada user manual ya, sedikit panduan untuk penggunaannya. Dan ya cuman itu aja yang kita dapetin. Dan sekarang kita mau fokus langsung ke smartwatchnya ya. Jadi desainnya dia smartwatch yang bulat kayak gini atau circular design. Ini smartwatch yang cukup menarik ya, terutama buat cowok nih. Karena banyak yang lebih senang smartwatch berdesain sirkular klasik kayak gini. Dan kalau kita lihat di sini masih tertutup ya sama stiker. Kita buka aja. Wow, ini untuk harga 500.000 udah keren sih. Karena ternyata kalau gua perhatiin ya, di sini ini metal guys. Jadi untuk frame-nya ini metal. Tuh ya. Tombolnya ini juga metal. Terus untuk strapnya dia silikon ya. Strap silikon, dan strapnya ini paduan warna antara hitam dan coklat ya, abu-abu, hitam dan abu-abu, cakep banget. Terus kalau kita lihat di belakang, nah ini plastik sih, tetapi dia bergaya karbon kayak gini, dan ini juga cakep ya. Dan ada beberapa sensor di sini, terus ada pin untuk chargingnya yang tadi, dan build quality-nya overall keren banget. Jadi kuat, kokoh ya, tapi dia sangat ringan dan cukup nyaman kalau dipakai ya. Kalau kita coba pakai guys, untuk kenyamanannya sih oke banget ya. Untuk strapnya lembut, terus kemudian lentur juga, dan di tangan, nah ini terlihat mewah ya, kelihatan keren. Nggak kelihatan kalau ini harganya di bawah 500.000. Jadi cukup keren. Dan sekarang langsung aja ya kita nyalain untuk kita konekin ke smartphone-nya. Tapi ada satu detail-detail yang cukup unik di sini yang dipasang oleh Advan ya. Kayak misalkan di tombolnya ini selain hitam ini ada merahnya
ada sedikit merahnya di sini kelihatan ya. Nah, kayak gitu guys. Terus detail-detail ininya cakep sih. Terus kita coba untuk nyalain aja. Nah, ini dia langsung ada shotgun-nya. Wow, nggak nyangka nih untuk tampilan layarnya juga keren ternyata ya. Nah, untuk terhubung ke smartphone kita bisa pakai aplikasi ya, namanya aplikasinya itu YFit atau YFit. Jadi kita bisa langsung aja scan pakai QR code yang di sini, atau kita juga bisa download sendiri ya dengan mengetik aplikasi YFit di Play Store atau juga Google Play. Dan ini support untuk di Android dan juga iOS. Kita langsung bisa konekin ya. Nah, di sini kita masuk ke menu device, kita add device aja dan langsung nih ke detect guys. Simple banget ya untuk proses pairingnya, langsung ada start go-nya, kita tinggal centang aja, simple banget. Dan kita langsung bisa manajemen dari sini, tetapi nanti gue bakal ke sini. Sekarang gue mau fokus sama smartwatch-nya untuk ngelihat fitur-fiturnya apa aja ya. Dan ya kalau kita lihat di sini cakep banget untuk tampilan watch face-nya. Ini tampilan watch face yang analog ya, dan kelihatan sangat mewah di smartwatch ini dengan desainnya ini. Dan gue nggak nyangka ternyata untuk harga di bawah 500.000 gue dapet smartwatch yang bezelnya cukup tipis ya kalau dibandingin dengan beberapa smartwatch lain yang harganya di angka ini. Dan ini kalau kita lihat juga secara tampilan udah colorful, bagus. Nah, layarnya ini sebenarnya merupakan layar LCD ya, 360 x 360 pixel, tetapi secara tampilan udah bagus banget dan kerasa match ya sama desainnya. Karena gue juga nggak nyangka ternyata dengan harga segini gue dapet layar smartwatch yang secara dimensi ya, kemudian juga komposisi antara bezel dan juga lebar layarnya ini sangat bagus, nggak terlalu tebal bezelnya kayak di beberapa smartwatch lain ya di rentang harga ini. Dan kalau kita lihat untuk tampilan watch face-nya pun cakep banget ya, jadi sangat match dengan desain dari smartwatch-nya. Untuk layarnya pun di sini meskipun nggak dijelasin di specs-nya apakah ada proteksi atau enggak ya, tetapi ini so far gelasnya terlihat solid. Dan kalau kita lihat untuk watch face-nya ini ada beberapa pilihan watch face ya. Jadi kalau kita cek di sini, kita swipe terus kita kemudian ke menu watch face ya. Di sini ada beberapa yang udah terinstall. Jadi kayak ada ini. Nah, ini juga cakep ya. Manly banget sih. Ini kalau buat cowok keren sih guys. Terus kemudian di sini ada juga menu yang lain ya, opsi-opsi yang lain, tetapi memang ini masih yang analog ya bentuknya. Terus kemudian bagus-bagus sih bentuknya, defaultnya. Dan ini lebih terlihat matching ya, lebih terlihat keren dan modern dibandingkan dengan banyak smartwatch lain di kelas harga ini. Dan pilihannya juga bagus-bagus ya. Nah, kayak gini tuh. Ini juga cakep untuk circular desainnya. Terus ada lagi untuk watch face-nya itu, nah ada cukup banyak ya. Ada yang digital juga untuk bawaannya ya. Dan ya cakep sih, tapi ini favorit gue memang yang defaultnya ini guys ya. Nah, ini keren banget. Tapi untuk watch face-nya sendiri ini ada banyak banget sebenarnya kalau kita cek di aplikasinya. Ini sekilas ya, tadi gue cek di watch face-nya ini tuh. Di sini ada cukup banyak pilihan watch face yang tersedia. Jadi ini yang memang udah terinstall tadi, tetapi kalau kita klik more, wah ini ada banyak sekali dan ini bisa di load kayak gini. Di sini kalian bisa pilih sendiri ya, mau yang digital atau juga analog itu ada. Nah, terus untuk menu-menunya ya kita mau coba lihat satu-satu. Jadi kalau kita swipe ke atas ini ada shortcut actionnya. Jadi ada shortcut action untuk ngatur brightness-nya, dan brightness-nya ini ada 5 level. Jadi kita bisa atur dari yang paling rendah di level 0 kayak gini ya, sampai yang paling tinggi di level 5, dan yang paling tinggi udah cukup terang. Jadi bakalan cukup bagus dan jelas dipakai di outdoor juga. Dan ini gue set di 3 aja. Terus kemudian di sini ada juga untuk akses ke night mode ya, atau do not disturb. Terus kemudian udah ada akses ke notifikasi juga, dan juga ke jadi center ya kayak gitu. Terus ada tanggal, ada hari kelihatan di sini. Dan kalau kita swipe ke atas itu ada tracking langkah, ada denyut jantung ya, ada tracking tidur, ada detailnya juga, tidur light sleep, deep sleepnya. Terus ada cuaca, ada musik kontrol ya. Terus kalau kita ke kanan, ini menu-menu untuk ke aplikasi dan juga ke berbagai pilihan ini ya, menu ya. Jadi ada sports dan yang lainnya. Tapi kita mau coba swipe kanan dulu. Nah, di swipe kanan ini sebenarnya sama isinya kayak yang di swipe kiri, tapi yang kiri ini
modenya mode seperti ini ya, ditampilkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran gitu. Kalau di sini urut ya, jadi dari atas ke bawah, jadi lebih menarik, lebih gampang di sortirnya. Dan di sini ada sport mode ya, sport mode-nya ini ada cukup banyak, ada dari jalan, lari, bersepeda, terus kemudian mendaki, yoga, basket, badminton, dan sampai renang juga bisa, karena kan dia udah IP68 ya, IP68 tahan air, jadi bisa dipakai renang juga. Terus kemudian ada breath, latihan untuk nafas, ada shutter ya untuk ambil foto, kadar oksigen dalam darah ya, nanti kita cobain semua untuk trackingnya. Terus ada juga untuk stopwatch, ada find my phone. Nah ya, kalau HP kalian mungkin lupa naruh di mana, bisa dicari di sini. Ada screen sleep untuk sleep layarnya berapa lama ya, settingnya ternyata dia gabung di luar sini ya, termasuk watch face juga. Reset power off, ada QR code kalau untuk connect-nya, dan ada about-nya di sini untuk detail smart watch-nya. Dan sekarang langsung aja ya kita cobain untuk fitur trackingnya, karena itu yang paling menarik ya, paling penting dari sebuah smartwatch. Jadi pertama kita bakal coba fitur tracking dari denyut jantung dulu ya, dan kita langsung aja cek di sini. Nah ini dia langsung proses checking. Oke, langsung kedetek ya, sekitar 4 detik 5 detikan, jadi udah cukup cepat. Dan di sini dia dicek secara real time ya, dan juga ditampilin di grafiknya sini. Jadi cukup menarik untuk smartwatch di harga di bawah 500.000 ya. Dan sekarang kita mau coba untuk kadar oksigen dalam darah, karena di sini juga ada guys, di sini ya. Kita coba seakurat dan secepat apa. Nah ini lagi checking. Biasanya kalau di smartwatch kebanyakan ya proses untuk cek kadar oksigen dalam darah ini agak lama, dan ternyata ini cepat banget. Dia langsung kedetek 98%, dan sama dia juga ditampilin di sini. Jadi cukup menarik, dan dia lebih cepat loh dari beberapa smartwatch yang harganya di atasnya. Jadi keren banget nih kalau kalian pengen tahu kadar oksigen dalam darahnya. Terus juga untuk fitur olahraganya ya, di sini juga macam-macam. Cuman memang untuk touch-nya, tab-nya ini kadang kurang begitu responsif ya, tetapi masih acceptable untuk smartwatch di harga ini. Dan juga mungkin karena pengaruh tangan gua nih yang memang rada basah ya, sering keringetan. Dan untuk olahraganya misalkan lari, detailnya juga lumayan lengkap ya. Jadi ada durasi, ada langkah, ada kilometer ya, ada kalori yang dibakar juga, dan ada denyut jantung juga di sini di tracking. Jadi keren banget nih desainnya. Oke, ya fiturnya udah lengkap. Dan kalau kita lihat aplikasinya, apa yang bisa kita ubah di aplikasinya ini coba kita buka ya. Tadi aplikasinya adalah YFit Pro. Dan kalau kita buka di home-nya ini langsung disuguhin ya sama beberapa detail data, kayak misalkan total langkah yang kita jalani, terus kemudian kalori, jarak, dan aktivitas, durasinya berapa lama, itu langsung ditunjukin di sini. Terus juga untuk last workout ya, ada detailnya juga, kalori, pace-nya berapa. Untuk heart rate di sini juga ditampilin ya. Ini heart rate-nya detailnya tadi yang kita cek. Dan begitu juga ada kayak ini ya guys ya, ada indikatornya hijau, biru, merah kalau terlalu tinggi misalkan ya. Jadi bagus. Terus kemudian untuk tidur juga ditampilin di sini durasi tidurnya. Cuman ini padahal gua nggak tidur sih. Ini tadi gua cas ya selama 1 jam, tapi di sini kedetek durasi tidur, mungkin karena diem ya dia. Dan di sini juga ada blood oxygen levelnya, udah kedetek juga berapa minimum, berapa maksimumnya, jam berapa deteknya juga kelihatan. Nanti kalau misalkan kita pakai lama, dia bakal jadi grafik gitu guys ya, yang bisa kita monitoring. Udah lumayan lengkap untuk smartwatch di harga ini. Terus ada outdoor running, kalau misalkan kita pengen olahraga bisa juga langsung dikonekin ke smartwatch ini melalui smartphone ya. Terus kemudian untuk device-nya, nah di device-nya sendiri banyak pengaturan bisa kita lakukan, kayak misalkan di sini kelihatan baterainya, meskipun secara persentase nggak ditampilin ya, cuman kayak ada apa sih barnya gitu aja, berapa persennya nggak kelihatan di sini. Terus ada permissionnya, kita bisa cepat akses di sini. Ada watch face-nya yang tadi udah gue jelasin ya, ada cukup banyak ya, dari yang pre-install sampai yang pilihan-pilihan sendiri. Ada banyak pilihan digital, terus kemudian analog ya, dan ini bisa kita scroll aja. Kita tinggal pilih aja kalau pengen
ganti. Terus di sini ada call reminder mau on atau off ya, kita tinggal kasih permissionnya aja kalau misalnya kita pengen kasih permission. Terus call reminder, app alert. Nah, ini app alert ini penting ya, di semua smartwatch harus ada. Jadi kita bisa kasih permission atau kasih akses apa aja yang bakal muncul di notifikasi. Karena untuk smartwatch sendiri, kalau gue sendiri nggak pernah munculin semua notifikasi ya. Untuk notifikasi paling yang penting-penting aja kayak WA, terus kemudian telepon, sama mungkin yang sering gue pakai ya, misalkan Instagram kayak gitu aja. Tapi lebih ke sesuatu yang nggak bakalan distract, karena kalau distract getar terus juga nggak enak ya. Terus kemudian kayak di sini ada lagi alarmnya, kita bisa tambahkan alarm ya. Terus kemudian di sini kita juga ada, nah ini untuk remind kalau misalkan keaktifan kalian terlalu banyak duduk, misalkan diingetin untuk berdiri apa enggak, ini juga bisa kita aktifkan dan kita bisa kasih dia aktif jam berapa aja misalkan ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa aktifkan notifikasi goalnya, dia mau vibrate misalkan untuk reach goal, tadi kan reach goalnya 10.000 langkah misalkan, itu juga bisa. Musik control, dia bisa terhubung sama beberapa aplikasi, ada QQ, ada Joox, ada musik yang lain juga ya. Terus kemudian drinking alert, wah ini fitur juga nih untuk ngingetin minum ya, berapa lama kita diingetin untuk minum, dari jam berapa sampai jam berapa, dan interval berapa lama, karena ini juga cukup penting. Terus kemudian di sini ada juga time format bisa diatur ya. Terus do not disturb juga bisa diaktifkan secara otomatis jadwalnya, do not disturb jam berapa aja. Atau misalkan kalian pengen nah ini palming bright screen, ini kayak fitur raise to wake ya. Nah, untuk raise to wake atau yang di sini palming bright screen itu kalau smartwatch kita angkat ya, itu dia bakal otomatis nyala kayak gini. Jadi memudahkan kita untuk lihat waktu misalkan ya. Jadi nggak perlu ditekan tombolnya. Terus di sini juga ada beberapa opsi lain kayak heart rate detection-nya mau otomatis atau gimana. Kalau misalnya kita otomatis berarti kita bisa terus tracking ya, dan dia bakalan jadi grafik ditampilin terus setiap berapa jam kayak gitu. Tapi memang ini bakal mengambil baterai. Terus ada isi kamera itu kalau kita mau ambil foto atau video ya melalui aplikasi atau menu yang ada di sini. Terus ada juga firmware update. Terus di sini ada profile di sini kita bisa atur goalsnya kita itu nggak cuma langkah aja, tetapi kita bisa atur target tidurnya berapa lama, terus kemudian langkahnya berapa banyak, jaraknya berapa jauh ya, dan berapa lama moving time-nya, kalorinya juga berapa yang pengen dibakar. Dan ini nanti bakal kalau kecipta atau tercapai bakal ada getarnya, notifnya ya. Terus kemudian unit setting bisa diatur, senti, feet, kilo, dan lain-lainnya. Temperaturnya juga Fahrenheit atau Celsius itu bisa diatur guys. Dan itu ya untuk beberapa fitur yang bisa kalian nikmatin. Dan menurut gua nih, ini untuk sebuah smartwatch yang harganya di bawah 500.000, ini udah komplit banget dan bisa memenuhi kebutuhan yang kalian request ya. Smartwatch murah dengan fitur komplit, dan gak cuman fiturnya aja, kalian bisa dapat bonus desain yang gak murahan, karena desainnya ini menurut gua keren dan terlihat premium ya. Nggak kelihatan kalau ini tuh smartwatch di bawah 500.000 karena bahannya metal, build quality-nya juga bagus, terus desainnya juga sporty ya dengan garis-garis yang ada di sini. Terus dia juga nyaman dipakainya, strapnya ini lembut ya, juga keren lah pokoknya untuk secara desain, fitur, dan juga untuk layarnya ini dengan harga di bawah 500.000. Nah, kalau baterainya habis dia kayak gini ya. Jadi dia ada logo untuk charge ya, ada logo baterai warna merah, artinya kita perlu charge dan kita tinggal tancepin aja ini ke belakang ya. Ini dia pakai magnet, jadi kalau kutubnya salah dia nolak, tetapi kalau pas benar langsung nempel. Dan kita tinggal tancepin aja di charger smartphone yang kita punya. Dan kalau udah proses charging dia bakal berwarna hijau dan ada detail ininya ya, detail persentase dan juga jam saat ini. Jadi meskipun charging kita bisa lihat waktunya. Nah, ini udah gua charge sekitar 1 jam ya, dan baterainya udah terisi sampai sekitar 80%. Jadi kalau untuk
bisa 100%, mungkin bakal butuh waktu sekitar 1,5 jam dan itu udah cukup cepat. Dan itu guys ya untuk rekomendasi gua kali ini buat kalian yang bertanya smartwatch murah dengan fitur lengkap. Semoga aja terjawab ya. Dan ini nggak cuman murah dengan fitur yang lengkap, menurut gua dia juga dapat bonus kalian desain dan tampilan yang bagus, yang terlihat premium, dan nggak bakal kelihatan nih kalau ini adalah smartwatch di bawah 500.000, karena secara desain ini nggak kalah sama smartwatch yang 2 jutaan ya, 2 jutaan ke atas, karena ini juga metal, terus rapi, build quality-nya bagus, dan tampilan watch face-nya juga nggak jelek ya, bagus banget malah. Untuk detail lain seputar experience penggunaan smartwatch ini ya, mungkin bakal gue bahas di video selanjutnya ya. Jadi kalian bisa tunggu aja untuk complete review dari smartwatch Advan StatGo R1 Pro ini. Dan itu dulu dari gua, semoga ngejawab pertanyaan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau request ya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kipintino pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.